Yuk, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam guys. Semoga pada sehat-sehat semua, semoga pada baik-baik saja. Amin ya guys. Oke, seperti biasanya pula di video ini gua kasih info lagi. Nah, kali ini gua nemu suatu website yang hampir sama dengan PancakeSwap. Jadi website ini baru seminggu. Jadi dalam website itu ada staking dan ada lotre juga. Nah, tapi by the way, Pancake ini udah mengalami perubahan yang lumayan banyak juga guys. Ini ada prediction segala macam di sini kan. Prediction itu macam kayak binomo gitu kan, lo tebak harga naik atau turun dalam waktu tertentu. Kebetulan di sini dalam waktu 5 menit. Nah, dan juga tampilan untuk poolnya itu udah beda, ya kan? Udah beda. Lo bisa pilih mau auto kick atau manual kick. Ya. Oke, balik lagi ke yang tadi gue bilang. Jadi nama websitenya ini guys, Missile Farm, ya, Missile Farm, Missile. Tulisannya Missile, Missile double S ya, bacanya Missile. Missile tuh kalau diartikan itu peluru guys, tapi peluru yang gede. Ini kayak peluru kendali gitu, kayak di pesawat ada pelurunya. Kemudian ada peluru-peluru kendali yang gede-gede itu, nah itu namanya misil. Ya, bukan peluru di pistol guys. Nah, yang menarik adalah dia bilang APY-nya itu, ya kan? APY-nya itu 1 juta guys. Oh, gila ini. Ya, 1 juta. Nah, terus token utama dia adalah MSI. MSI ini. Kalau di Pancake itu token utamanya yang dipakai adalah cake. Nah, kalau dia token utamanya adalah MSI. Nah, menurut pengakuan dia itu harga 1 MSI itu adalah $1 guys. Ini pengakuan di websitenya ya. Tapi kemarin gua coba untuk exchange atau swap di Pancake, itu 1 MSI itu dihargai sekitar 0,4 sampai 0,5 guys. Jadi gua sempat komplain juga di grupnya mereka, kok harganya beda gitu kan. Nah, mereka bilang oh itu mungkin error browsernya gitu. Tapi ya udah gitu. Tapi mereka tunjukin kalau harganya mereka itu sama dengan yang di Pancake gitu. Itu yang gue bingung sebetulnya. Nah ini ada pilihan, lo mau deposit pakai pair atau token pair itu pasangan. Nah, contohnya ya lo depositnya MSI BUSD atau ETH BNB USDT BUSD gitu ya kan. Kalau token ya lo bisa MSI, ETH, Cake, bisa pakai USDT ya kan. Bisa pakai Bani, macam-macam yang mereka sediakan di sini. Dan ini ada Alpaka ini dia baru bikin pool di PancakeSwap ya, jadi udah dia udah masuk ke sini. Kemudian ada multiplier tuh kalau di bahasa Indonesia itu adalah pengali ya, tapi gua nggak tahu nih maksudnya dia multiplier di sini itu apa. Apakah hasilnya dikalikan, kalau ini kan 8 ya, 4 8, apakah dikali 8, gua nggak tahu. Nah, kalau kita lihat di BSC ya, di BSC scan itu udah kedetek ya guys. MSI ini sudah kedetek
dan holdernya tuh baru dikit banget guys, baru 612. Nah, termasuk gue di dalamnya ya. 612 dengan total transfer 4.580. Tapi kalau di Coin Market Cap itu gue cari itu nggak ketemu gitu. MSI itu nggak ada ya, kita ketik ya MSI, nah itu nggak ada ya. Gue nggak tahu kenapa, atau mungkin karena memang masih baru atau apa, itu belum kedetek ya di sini. Yang baru kedetek itu di BSC Scan. Nah terus kemudian dia juga ada grup officialnya, ini Missile Farm official di Telegram guys ya. Dan nah ini ada, dia kasih web dia atau kasih link dia. Nah ini ada yang ini Prancis, kemudian Chinese, Japan, Philippines, dan Spanyol. Indonesia belum ada kebetulan ya kan. Nah ini grupnya dia sudah 5.318 member per hari ini, per videonya dibikin ya. Nah, jadi lo bisa cari deh Missile Farm. Nah oke. Jadi hari ini gua mau mencoba, kemarin gua sudah ikut untuk farm, jadi gua pakai MSI dan gua pakai Bunny ya. Kebetulan kan kemarin gua dapat Bunny itu gratis, jadi sebagian gua tukar ke MSI dan sebagian lagi gue pakai Bunny. Nah MSI ini dia cuman bisa connect via MetaMask dan via BSC ya, Smart Chain. Jadi pilihannya itu. Oke, sebentar gue pindah dulu via handphone dan gue coba akan tarik MSI yang sudah gue hasilkan. Oke, bentar guys ya. Oke guys, jadi ini udah connect ke HP gue. Jadi kita buka ya di Trust Wallet. Ini gue ada dua, Trust Wallet dan MetaMask. Oke, kita buka. Oke, terus kita ke sini. Nah, kita buka aja missile.farm guys, missile.farm. Nah kalau pakai Trust Wallet guys itu seperti biasa, jadi lo setting di sininya dulu nih. Karena Trust Wallet itu pakai jaringan BSC, maka lo pilih yang Smart Chain ya, jangan yang Ethereum. Kalau pakai Ethereum nanti dia nggak akan kebuka dan nggak akan connect itu walletnya. Nah, jadi sama kayak di PancakeSwap itu, di atas tuh lihat, di bawah ini ya. Nah nih lihat, ini dompet lo, dia akan connect ke sini. Nah dan gua sudah dapat 30 ya, 30 MSI guys. 30 MSI ini gua dapat dalam waktu 2 hari ya. Belum 2 hari sih, gua kemarin itu masukin itu jam 10 malam, sekarang baru jam 7, jadi hampir 48 jam. Hitungannya mungkin 45 jam lah. Nah itu gua dapat dari mana 30 tuh? Ini gua pakai Bunny guys. Nah kemarin gue kan dapat Bunny nih hasil staking di Pancake. Nah gue dapat 0,1 sekian. Nah ini gue depositkan 0,01 Bunny ya kan. Nah itu dapatnya 30,38. Nah ini lo lihat guys, ini kenaikannya ini lumayan itu 830, 381, 831 ya. Terus kita tunggu dikit, nanti dia naik tak gitu.
termasuk cepat, ya kan? Kita tunggu. Jadi 2 hari 30, kalau 30 dibagi setengahnya berarti ini nilainya tuh $15 ya. Lumayan lah, $15. Kalau kita rupiahkan itu kan ya sekitar 200.000. 2 hari 200.000, lumayan. Modalnya berapa? Modalnya 0,1 bani ya. 0,1 bani itu kira-kira ya 400 sampai 500.000 guys. 0,1 bani 400 sampai 500.000. Jadi ini 30,830. Di sini belum masuk deh, karena di sini nih sudah 0,1 ya. 831 ya. Ini harusnya udah 832. Emang biasanya dia agak lambat gitu. Nah, ini sama kayak di Pancake Swap juga. Kalau approve ya, approve. Ini contohnya dot ya, dot Polkadot. Nah, kalau approve itu dia akan minta atau akan kena biaya transaksi guys. Biaya transaksinya biasa pakai Smart Chain, pakai BNB itu $0,2. $0,2 itu ya sekitar 3.000 lah gitu. Nah, sama juga kalau nanti lo mau withdraw atau mau harvest, itu lo akan kena charge juga, ya kan? Akan kena charge juga. Oke, ini gue reload. Nah, 031 nya tuh 831 nya nggak jalan itu. Jadi gue penasaran udah dapat berapa. Oke, kita tunggu. Nah kan 851 udah naiknya cepet banget guys. Tadi 831, ini 851 ya, naiknya cepet banget. Nah 852 lo lihat tuh, 852, 853 tuh cepet naiknya kan. 854, nah ini kalau dihitung tiap berapa ya, tiap 10 detik ya naik. Coba hitung. Oke, tanya kalau 85 gue hitung ya. 855. Nah, kalau lama begini biasanya dia stuck. Tapi kalau kita refresh nanti dia langsung jalan lagi. Oke, gua mau coba untuk tarik ya. Gua coba untuk tarik. Kita harvest saja. Oh, 861 tuh kan gitu. Kita harvest. Nah, ini yang gue bingung, baninya kenapa bisa di approve lagi kan? Kan baninya udah ada nih. Kenapa masih di approve lagi gitu? Harusnya kan bisa di withdraw. Coba gua reload lagi. Masuk lagi tuh di Pancake itu juga kadang begitu ya. Kalau kita buka itu kadang-kadang dia ini kadang-kadang dia suka nggak muncul. APR-nya berapa tuh suka munculnya juga sama ini. Gua nggak tahu apa semua website staking itu begini, gua nggak tahu juga. Tapi overall ini 90% tuh mirip banget dengan Pancake ya. Dan dia udah ngasih pilihan tuh mau pakai token apa. Nah, gua nggak tahu kedepannya apakah dia akan kayak Pancake Swap yang tiap minggu itu ada pool baru yang datang. Nah, gua nggak tahu, ya kan? Karena sebetulnya kan gini guys, sebuah developer dia membuat pool di Pancake Swap itu kan sebetulnya tujuannya supaya tokennya dia itu kan bisa terkenal, bisa dikenal gitu kan, sehingga dia bekerja sama dengan si Pancake Swap ini, dia bikin pool
sehingga orang yang staking di situ dia akan mendapatkan reward token tersebut, ya kan. Misalkan dia staking Bunny, dia akan dapat Bunny gitu. Staking TKO, dia akan dapat TKO. Makanya liquidity-nya di lock di Pancake. Nah, kemungkinan MSI ini dia nggak mau kerjasama dengan Pancake. Kemungkinan ya, ini gua nggak tahu, ini analisa gua pribadi. Yang kemungkinan juga dia pengen bikin kayak Pancake Swap yang cukup sukses kalau gue bilang. Karena awalnya sebelum Pancake itu kan ada Sushi Swap, ya kan? Dan juga ada satu lagi itu, gue lupa. Nah, awal-awal Pancake itu nongol itu kan juga pada dijelekin kan. Tapi sekarang harga Pancake, harga cake-nya berapa guys? Lo tahu? Harga cake-nya itu $43. Itu sudah melebihi dari Sushi Swap, ya. Sehingga Pancake ini, cake ini ya, itu sebagai sesuatu yang saat ini diperhitungkan. Bahkan kemarin pada saat BTC turun, dia malah ATH mulu. Ini tiap minggu tuh ATH aja tuh si cake ini. Nah, gua nggak tahu MSI ini apakah dia akan mengcopy daripada perjalanan dari Pancake Swap. Gua nggak tahu karena ini masih benar-benar baru seminggu, ya, baru seminggu. Ini aja gua baru sekitar 5 hari. Nah, oke lah ya, ini harusnya bisa di withdraw ya. Tadi kalau nongol itunya kan bisa di withdraw, tapi ini dia nggak mau nggak nongol tuh withdrawnya. Oke, kita tinggalin yang ini. Gua mau lanjut buka yang MetaMask guys, MetaMask ya. Oke, kita buka yang MetaMask. Oke, nah, kita tunggu dulu guys. Kalau MetaMask kan gini. Nah, oke. Nah, di MetaMask ini gua punya 3 dompet. Yang dompet yang terhubung tuh ini, yang 2 ya. Oke, 2. Nah, kalau di MetaMask itu lo pencet yang 3 di pojok kiri, kemudian lo masuk ke browsernya kan, browser. Nah, dia langsung cetak. Oke, kita lihat di MetaMask dapat berapa MSI. Loading dulu guys. Nah, di MetaMask ini gua dapat 8,498. Sebetulnya ini gua udah tarik yang 5. Jadi kalau lihat dompet gua ya. Nah, ini ada 5 itu gue kemarin udah coba tarik dan itu berhasil ya. MSI nya ini agak lemot guys, dimaklumin ya, mohon maklum kalau agak-agak lemot. Nah, baik lagi, jadi ada 5,15 itu adalah hasil karena yang MetaMask ini itu sekitar 4 hari, beda 2 hari sama yang Trust Wallet. Nah, Trust Wallet itu gua belakangan ya, ini 8,49. Nah, ini apa yang gua staking di sini, yaitu gua staking di sini adalah token MSI itu sendiri. Jadi karena gua penasaran juga, gua mencoba beli. Nah, ini gua deposit 5,1 guys. 5,1. Bukan deng. Gua deposit 7,8 ya. Gua deposit 7,8 dan kemarin sudah
ketarik 5 guys. Sekarang ada 4,84 ditambah gua kombinasikan dengan Bani karena gue punya Bani kan. Nah, gue punya Bani. Nah, ini 0,01299 sekian Bani itu dapatnya 3,87. Ini bukan 4 hari tapi ini 2 hari. Kenapa? Karena yang 5-nya gue udah tarik. Jadi pada saat gue bikin yang trust wallet, nah ini gue deposit guys. Nah, dari keduanya ini MSA dan Bani itu yang cepatnya itu yang Bani guys. Gua nggak tahu kenapa tapi yang cepatnya yang Bani. Padahal sebetulnya kalau hitung-hitungannya ya, hitung-hitungannya itu sama. 7,8 itu kalau dijadikan USD itu akan 3, sekian. Yang Bani juga sama. Bani itu 0,01299 itu kalau dijadikan USD itu juga 3, sekian. Cuman gua nggak tahu kenapa lebih banyak hasilnya yang ini, lebih cepat gitu kan. Tapi ingat kalau Bani atau token lain itu dia kena fee-nya, ada beberapa fee di sini ya kan. Ada controller fee 0,3%, ada vol fee 3%, kemudian ada lottery fee 2%. Nah, oke, jadi ini gua mau withdraw, gua mau tarik guys. Kita coba ya guys, kita coba. Kita harvest saja ini, yang ini harvest. Dia collecting dulu. Kemarin udah bisa. Nah ini, nah ini ada biayanya. Seperti biasa kena biaya 0,36 dolar atau sekitar 5.000 lah ya. 0,36 dolar 5.000. Oke, kita konfirmasikan. Kita konfirmasikan. Oke, transaksi dikirim. Oke, selesai. Oke, nah itu udah ke 0. Jadi ya balance gua jadinya 9,9 guys, ya kan? 9,9. Oke, gua mau tarik deposit gua. Ini ada depositnya 7,8. Gua mau tarik. Kita coba saja guys. Terus jadi yang MSI-nya gua sudah masuk. Ini kena biaya 0,35 lagi. Oke. Jadi antara biaya dengan hasilnya itu sudah lebih gede hasilnya. Oke, transaksi dikirim. Kita lihat hasilnya guys. Oke, transaksi selesai. Kita lihat apakah dia berjalan. Jadi 7,8 gua apakah balik. Nah, gua punya 7,8. MSI ya. Ini harusnya 99 tambah 7,8, 17 sih harusnya. Harusnya di dompet gua ada 17 nih. Pastinya sih. Oh, ternyata masih 99. Tadi kan 5, ini 99. Oke, kita buka lagi browsernya. Ya. Gua mau coba yang Bani ya. Yang Bani, gua mau coba. Gua withdraw. Kalau tadi harvest dulu, ini sengaja gua mau withdraw. Oh, ternyata dia pending withdraw. Nah, nggak tahu kenapa dia pending withdraw. Apakah menunggu? Oh, bisa 0,35. Oke. Jadi ingat guys, setiap dompet mesti ada BNB-nya ya. Kalau nggak ada BNB-nya, lo nggak bisa transaksi. Dompet apapun itu.
Ini di MetaMask gue juga pakai ini. Oh, ternyata kalau gue langsung withdraw itu otomatis harvest gitu. Jadi ini percobaan gue. Ya, nah, cuman yang baninya masih depending sama dia, ya kan? Bani depending sama deposit guanya masih depending sama dia. Gua nggak tahu kenapa. Pastinya kan. Nah, ini balance-nya udah masuk, tuh kelihatan tuh 13. Oke. Kalau kita lihat di dompet tuh 13. 13 itu adalah hasil daripada staking ya. Hasil daripada staking itu 13, jadi 5 tambah 8 tadi. 5 tambah 4 tambah 3. Gue mau lihat di browsernya kenapa dia masih ini masih belum nol nih guys. Deposit. Oh, sorry salah. Ada jadi mestinya gue masukin max. Nah, begini guys. Maksimal, dimaksimalkan withdraw. Waduh, salah gua guys. Pantes nggak masuk. Gua udah berpikir aja, wah kayaknya kalau nggak masuk bisa dia scam. Ternyata gue yang salah gitu guys. Nah, ini pending withdraw. Coba lihat baninya dulu ya. Bani. Oke. Oh, baninya udah 0 guys. Baninya belum ding. Baninya masih 0. Nah, ini maksimal bani, ini withdraw. Gak apa-apa kalau kena biaya lagi karena kesalahan gua. Jadi gua bayar lagi lah, nggak apa-apa. Jadi itu kalau hati-hati guys, kalau lo sedikit aja lo lupa, sedikit lo salah, bisa kena biaya, tapi nggak ada hasilnya gitu. Ya nggak apa-apa lah. Apa kan? Ternyata sebelum di hasil withdraw dia masih menghasilkan, tadi kelihatan tuh 0,22. Oke. Ini kita konfirmasikan. Oke, tuh ada 0,2. Ups, ada yang salah katanya. Apa yang salah ya? Apa yang salah ini? Gua nggak tahu. Apa yang di atas, apa yang di bawah? Gua nggak tahu guys. Nah, ini live withdraw. Oh, ini yang apa? MSN-nya udah 0 guys. Ya, udah 0. Jadi balance gua udah 21,5 tuh kelihatan. Wah, lumayan. Berarti sejauh ini bukan scam ya, sejauh ini mudah-mudahan sih. Oke, kita withdraw lagi aja lah. Mudah-mudahan sih nggak scam. Nah, jadi biar lo tahu bahwa gua bisa gua withdraw ini balance-nya. Oke, kita konfirmasikan lagi. Jadi ya memang baru seminggu sih guys. Ya gua nggak tahu kalau nanti sebulan atau 2 bulan 3 bulan lagi, gua nggak tahu apakah ini bukan scam, gua nggak tahu. Jadi gua sih nggak menyarankan ya, tapi kalau lo pengen coba ya nggak salah juga. Kenapa? Karena ya gua udah dapat untung guanya. Nah, gimana strateginya guys? Strateginya adalah satu, kayak gua, lo pakai duit jangan duit gratisan aja. Karena ini gua pakai duit dari hasil staking, makanya duit gratisan. Ini kan, jadi kalau misalkan ini gua hilang atau dia scam ya gua sih ya udahlah, namanya duit gratisan, ikhlasin aja, walaupun kesel juga dalam hati kan. Aduh, sialan duit hilang kan. Tapi ternyata nih gua sudah dapat hasilnya. Nah, yang kedua, kalau lo sudah masukin duit deposit lo ya, atau modal lo ya, nah sebisa mungkin lo tunggu sampai dia menyamai modal lo kan. Jadi misalkan lo masukin 100.000 gitu kan. Nah, misalkan dia menghasilkan duit 100.000,
terus 100 ribunya lo tarik, jadi yang modal lo tarik gitu kan. Nah, yang 100 ribu ini biarin aja gitu. Artinya apa ya? Artinya kalau dia mau scam atau dia mau kabur, bermasalah, nggak bisa ditarik, ya udah lo kan udah balik modal gitu kan. Nah, kalau bisa yang 100 ribu ini biarin aja dia menghasilkan lagi 100 ribu, jadi lo udah punya keuntungan 100 ribu kan gitu. Jadi lo udah balik modal, udah punya keuntungan, dan lo masih bisa staking dengan modal 100 ribu gitu. Nah, sekali lagi gue nggak tahu ya apakah ini nanti akan mulus atau tidak, gue nggak tahu, gue nggak jamin ya guys ya. Tapi ini info aja buat lo. Nah, ini Bani gue udah 0. Gue mau lihat di dompet gue. Nah, itu dia totalnya udah balik semua. Gue punya modal dan gue punya Bani itu udah balik semua guys ya. Oke, sekarang gue mau tunjukin gue pakai dompet 3 ya kan. Ini dompet 3 awalnya konya gimana, biasa aja. Lo punya, misal kalau udah punya dompet, lo isi dulu BNB kan, lo isi dulu BNB. Kemudian ini kalau pakai MetaMask ya, lo ke browsernya, nanti dia akan lo buka misil.farm. Nah, lo buka misil.farm. Nah, nih misil.farm, buka aja, masuk. Nah, nanti dia akan minta connect ke ini. Dia akan minta connect ke, ada pilihan connect ke dompet ya. Apakah lo pakai, nah ini connect wallet, apakah mau pakai MetaMask atau mau pakai Binance Smart Chain. Oke, gua pilih dompetnya yang ini kalau MetaMask memang nggak taunya nggak lemot, di tampilannya bukan kayak gini. Nah ini udah awal ya. Nah, ini connect, nah gitu. Lo mau pakai MetaMask atau pakai Binance Chain Wallet. Karena ini dibuka di MetaMask, maka lo klik ke MetaMask. Oke, lo klik MetaMask dan lo tunggu aja. Lo tunggu, nanti dia akan connect sendiri. Nah, lo tunggu, lo bisa balik dulu kan, karena ini masih menunggu dia punya apa, koneksi mungkin ya. Di Trust Wallet juga sama begitu. Oke, kita lihat berapa lama nih connectnya. Kalau gue kemarin sih agak lama juga, itu gue kemarin ada 3 menit. Ini gue nggak edit videonya guys ya, jadi gue nggak cepetin, gue nggak edit. Kalau lo mau cepetin ya silakan, nggak apa-apa ya. Hitung-hitung gue video panjang ini. Jadi gue nggak edit. Oke, kita lihat dia masih belum connect juga. Kalau di klik MetaMask gini juga apa, gak ini guys, gak reaksi dia ya. Oke, gua klik back gini nih, dia juga nggak reaksi. Gua coba buka account yang kedua, masih begitu juga. Gua coba buka account yang ketiga, nah masih belum connect juga. Nah, emang begitu guys, kita tunggu saja ya, kita tunggu saja. Oke, ini kita tinggalin, kita mau balik ke Trust Wallet. Oke, kita balik ke Trust Wallet. Oke, kita buka yang misil tadi guys,
missile farm. Gua juga mau WD di sini. Nah, gua penasaran juga yang di Trust Wallet kalau di WD apakah ya kan, apakah akan berhasil juga. Nah, tadi 30 31 tuh cepet kan guys. Di sini gua pakai Bunny. Oke, apakah Bunny gua akan balik? Nah, ini masih improve aja, gue bingung nih. Ini masih improve aja. Nah, harusnya kan udah nggak improve lagi, uang Bunny-nya dipakai, ngapain improve lagi kan? Jadi Bunny-nya nggak nongol di sini, gue nggak bisa withdraw gitu. Oke, gue mau reload. Ya kadang-kadang nggak begini, mesti sabar guys. Karena mungkin ini banyak yang pakai atau gue juga nggak tahu, tapi yang gue alami memang kayak begitu. Jadi kalau di Pancake Shop itu udah mendingan sih. Jadi kalau di missile ini ya begini guys. Nah, ini aja nggak langsung nongol ya. Pending MSA nya berapa, dapatnya berapa nih, nggak langsung nongol. Oke, gue coba lihat Bunny lagi. Ini Bunny ya. Nah, ini masih approve aja, cuman ini sih jalan gitu. Oke, gue mau coba harvest aja kalau gitu. Gue coba harvest. Oh, ternyata kalau ini lebih mahal ya biayanya, 0,42. 0,42 itu sekitar 6.000 7.000. Tapi nggak apa-apa. Oke, gua approve aja. Oke, kita lihat. Nah, kalau pakai Trust Wallet itu kan suka ada nunggu notifikasi dulu kan, tunggu notifikasi dari Trust Walletnya gitu. Kita tunggu apakah akan berhasil. 31 MSI atau sekitar plus minus $15. Lumayan lah, $15, 200.000. Nah, oke, itu sudah 0 dan itu bukan sisa, tapi karena Bunny-nya ini belum bisa di withdraw, maka dia akan ngitung terus gitu guys. Dia akan ngitung terus. Jadi MSI nya sudah masuk di gua. Kita lihat MSI nya 30 ya. Nah, harusnya udah masuk di sini sih. Nah, kan 31. Kita lihat 31. Oke, gua akan coba masuk lagi ke website dia guys. Gua coba masuk lagi ke website dia karena Bunny-nya itu tombol withdraw-nya itu dia belum nongol tuh, yang gue bingung nih kalau di sini nih. Kenapa dia approve lagi Bunny-nya? Lah, Bunny-nya aja dipakai kan. Kita lihat. Nah, tadi kan udah 0,004. Ini 0,000. Jadi sama kayak Pancake Swap. Jadi kadang-kadang hasil ini kita itu jadi 0 semua guys. Kita lihat lagi apakah sudah nongol Bunny-nya. Ternyata belum. Oke, nggak apa-apa. Tadi yang di MetaMask karena udah ke withdraw semua. Tinggal yang ini nih, yang di Trust Wallet. Di Trust Wallet yang hasil stakingnya udah ke withdraw, udah bisa ya. Tinggal modalnya nih, modalnya belum ke withdraw karena dia nggak nongol ini. Gua nggak tahu kenapa dia nggak nongol. Apakah ini suatu karena traffic yang padat atau gimana, gua nggak tahu. Tapi gua mencoba untuk bersabar sini guys. Oke, gua balik lagi ke MetaMask ya, ke MetaMask.
ya, apakah sudah terhubung itunya, walletnya. Oke, jadi masih begini, masih stuck begini. Oke, coba begini, kemudian ini dompet 3, gua buka browsernya lagi. Kita coba browsernya lagi. Kalau lo biasa pakai Pancake ya memang kadang-kadang rada-rada kesel juga. Kadang-kadang sih. Klik aja misilnya. Nah, ini udah ada misil.farm. Kadang-kadang juga karena koneksi ya guys ya. Jadi koneksi juga pengaruh juga. Kalau koneksi lo cepet, nah ini udah connect ya, udah connect di dompet gua yang ketiga gitu. Nah, udah connect di dompet ketiga. Dompet ketiga ini gua lambangnya merah, kalau yang kedua tuh biru. Nah gitu ya. Jadi biasanya ya kalau mau pakai MSI atau buat yang umum lah pakai BUSD ya. Nah ini pakai BUSD, di approve dulu, di approve, dan dia pasti akan minta biaya gitu. Tapi di dompet 3 ini gue belum kasih ini nih, belum kasih balance BNB Bitcoin. Gue mau tunjukin aja cara connectnya gitu guys. Oke, apa perlu balik ke Trust Wallet? Coba kita balik lagi guys. Kalau baninya masih, ini baninya tuh malah dia ini kan, malah dia berproduksi terus 0,04 ya, nggak apa-apa, tapi gue masih penasaran kenapa kok nggak nongol di sini kan deposit baninya. Oke, gue rasa segitu dulu guys. Silahkan kalau lo mau coba, saran gue, tips gue, coba lo pakai fluid yang lo ikhlaskan kalau hilang ya kan. Yang kedua, gua nggak tahu apakah ini kedepannya akan bagus atau akan enggak, tapi melihat dari sejarah PancakeSwap ya kan, PancakeSwap itu juga awalnya begini guys, biasalah banyak yang mencibir, banyak yang meledekin, tapi ternyata dia berkembang dengan pesat dan sekarang harga Pancake itu di 43-an ya kan. Nah sekarang juga ini MSI harganya 0,05 atau 0,4 ya, 0,4, hampir 0,5 dolar atau setengah dolar ya kan. Apakah nanti ini akan menjadi kayak PancakeSwap? Gua nggak tahu ya kan, karena kita nggak tahu masa depan guys. Jadi sekali lagi hati-hati kalau mau mencoba, walaupun di situ dibilang APY-nya atau bunganya itu 1.000.000%, tapi sih gua rasa nggak mungkin lah segitu. Kalau di grup itu, di grup dia bilang tuh APY-nya kemungkinan itu sekitar 2.500% ya kan, bukan di 1 juta. Tapi memang itu tadi kelihatan ya, 0,1 bani itu naiknya cepat banget itu kan. 2 hari gue dapat 30 MSI, itu cepet banget. Nah jadi tergantung lo, apakah lo mau coba atau lo mau ya udahlah ngapain lah, takut gua ya udah nggak apa-apa. Tapi ini gua berbagi info saja, siapa tahu ya kan lo tertarik untuk mencoba, karena di PancakeSwap itu sudah ada yang jadi miliarder guys gara-gara PancakeSwap, gara-gara dia main cake itu. ada di YouTube juga ada deh. Ternyata gangguan guys. Jadi
gua kontak grup Telegram mereka, dan dia bilang emang lagi maintenance, sehingga ada deposit yang nggak kelihatan, ada hasil staking yang nggak kelihatan. Nah, sekarang udah normal guys, sudah normal, dan kita lihat ya, nih bani gua nih, bani. Nah, ini bani gua, kita lihat. Nah, itu gua punya stok bani di dompet itu 0,102, dan gua deposit di Missile Farm ini 0,11 ya guys. Nah, ini udah kelihatan. Kalau kemarin kan belum kelihatan. Nah ini bisa di withdraw nih, kalau di Maxin ya kan bisa di withdraw, dan ini belum sampai 24 jam ya kan, itu sudah menghasilkan 7 MSI, dan itu lo lihat itu jalan terus 7,8, hampir 8 MSI guys ya kan. Jadi ya ini gua putuskan untuk gua nggak withdraw ya, biar ini menghasilkan terus. Mungkin gua akan diamkan sampai lama, bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, entah sampai kapan. Dan kalaupun misalnya scam, ya udahlah,